Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Inasa Putri. Di sini saya akan mempresentasikan tugas perkembangan peserta didik bab 1 dan bab 4. Pada bab pertama ini dengan bab perkembangan individu dengan subbab ada 5, yaitu yang pertama ada pengertian pertumbuhan dan perkembangan, yang kedua ada prinsip-prinsip perkembangan, yang ketiga ada teori-teori perkembangan, yang keempat ada tahap-tahap perkembangan, dan yang kelima ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Yang pertama, saya akan menjelaskan subbab pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan merupakan perubahan yang terjadi secara kuantitatif yang meliputi peningkatan ukuran dan struktur dengan sifat kuantitatif dan reversibel dengan ciri-ciri pertumbuhan yaitu perubahan besar, jumlah, ukuran, dan dimensi tingkat sel. Lalu pengertian perkembangan yaitu proses yang bersifat kualitatif dan berhubungan dengan kematangan seorang individu yang ditinjau dari perubahan yang bersifat progresif serta sistematis di dalam diri manusia yang bersifat kualitatif dan irreversibel. Ciri-cirinya yaitu perkembangan kemampuan atau skill. Perkembangan menyangkut adanya proses pematangan sel-sel pada tubuh, jaringan tubuh, organ-organ, dan sistem organ yang berkembang dengan menurut caranya sehingga dapat memenuhi fungsinya. Sebab yang kedua yaitu ada prinsip-prinsip perkembangan. Herlock menyatakan prinsip perkembangan ada 9, yaitu yang pertama ada dasar-dasar permulaan adalah sikap kritis. Ahli psikologi menyatakan bahwa tahun-tahun prasekolah merupakan tahap penting yang berpengaruh bagi perkembangan sikap anak pada masa selanjutnya. Yang kedua, ada peran kematangan dan belajar. Kematangan adalah terbukanya karakteristik yang secara potensial sudah ada pada individu yang berasal dari warisan genetik individu sebelumnya. Yang ketiga, mengikuti pola tertentu yang dapat diramalkan. Perkembangan mengikuti pola tertentu yang dapat diramalkan, contohnya perkembangan motorik akan mengikuti hukum arah perkembangan. Yang keempat, semua individu berbeda. Tiap individu berbeda perkembangannya meskipun pada anak kembar. Oleh sebab itu, perkembangan pada tiap manusia berbeda-beda sehingga membentuk individualitas. Yang kelima, setiap perkembangan mempunyai perilaku karakteristik. Karakteristik tertentu dalam perkembangan juga dapat diramalkan. Ini berlaku baik untuk perkembangan fisik maupun mental. Yang keenam, ada setiap tahap perkembangan mempunyai resiko. Setiap tahap perkembangan mempunyai resiko. Beberapa hal yang dapat menyebabkan antara lain dari lingkungan anak itu sendiri. Yang ketujuh, ada perkembangan dibantu rangsangan. Lalu yang kedelapan, ada perkembangan dipengaruhi budaya. Kebudayaan mempengaruhi perkembangan sikap dan fisik anak. Yang kesembilan atau yang terakhir, ada harapan sosial pada setiap tahap perkembangan. Orang tua dan masyarakat memiliki harapan tertentu pada tiap tahap perkembangan anak. Jika tahap itu tercapai, maka orang tua atau masyarakat akan bahagia. Subbab yang ketiga ada teori-teori perkembangan. Menurut Crane, ada 14 teori perkembangan yang dikemukakan ahli psikologi, yaitu yang pertama ada environmentalisme. Teori environmentalisme
menyatakan perkembangan ditentukan oleh lingkungan. Yang kedua ada naturalisme. Teori naturalisme memandang anak berkembang dengan caranya sendiri. Yang ketiga ada etologi. Etologi adalah studi tentang tingkah laku manusia dan hewan dalam konteks evolusi. Lalu yang keempat ada komparatif dan organismik. Teori komparatif dan organismik dikemukakan oleh Hans Werner menyatakan bahwa perkembangan tidak sekedar mengacu kepada peningkatan ukuran, tetapi perkembangan mencakup perubahan-perubahan dalam struktur yang dapat didefinisikan menurut prinsip ontogenik. Lalu yang kelima ada perkembangan kognitif. Teori ini digagas oleh Jean Piaget yang menyatakan bahwa tahap berpikir manusia sejalan dengan tahapan umur seseorang. Lalu yang keenam ada perkembangan moral. Lalu yang ketujuh ada pengondisian klasik. Yang kedelapan ada pengondisian operan yang dikemukakan oleh Skinner. Ada yang 9 ada teori permodalan yang dikemukakan oleh Albert Bandura. Yang ke-10 ada sosial historis yang dikemukakan oleh Vygotsky yang berpandangan bahwa konteks sosial merupakan hal yang sangat penting dalam proses belajar seorang anak. Yang ke-11 ada psikoanalitik yang digagas oleh Sigmund Freud yang menekankan pada pentingnya peristiwa dan pengalaman-pengalaman yang dimiliki anak, khususnya situasi kekacauan mental. Yang ke-12 ada psikososial yang digagas oleh Erik Erikson yang menyatakan bahwa perkembangan terjadi sepanjang kehidupan manusia. Yang ke-13 ada perkembangan bahasa yang digagas oleh Chomsky yang menyatakan bahwa kemampuan berbahasa adalah bawaan manusia yang tidak dimiliki makhluk lain. Yang keempat ada humanistik. Penggagas aliran humanistik adalah Abraham Maslow yang ditentukan oleh hakikat batin yang esensial dan biologis. Yang keempat ada tahap-tahap perkembangan. Yang pertama dari teori perkembangan Rousseau yang menyatakan bahwa ada 4 tahap, yaitu masa bayi, masa kanak-kanak awal, masa kanak-kanak akhir, dan masa dewasa. Selanjutnya ada tahap-tahap perkembangan menurut Freud membagi tahap perkembangan anak menjadi 5. Yang pertama ada tahap oral, tahap anal, tahap falik atau odipal, tahap latensi, dan yang terakhir tahap puber. Tahap, yaitu yang pertama ada tahap pranatal, masa bayi baru lahir, masa bayi, masa anak-anak awal, masa anak-anak akhir, masa puber, masa remaja, masa dewasa dini, masa dewasa madya, selanjutnya masa usia lanjut. Sebab yang kelima ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Menurut Harlock, baik faktor kondisi internal maupun eksternal akan dapat mempengaruhi kecepatan dan sifat atau kualitas perkembangan seseorang. Tetapi sejauh mana pengaruh kedua faktor tersebut sukar untuk ditentukan. Terlebih lagi untuk dibedakan mana yang penting dan mana yang kurang penting. Ada beberapa faktor yang berkaitan dengan perkembangan seseorang. Yang pertama ada intelijensi. Intelijensi merupakan faktor yang penting. Kecerdasan yang tinggi disertai oleh perkembangan yang cepat. Sebaliknya jika kecerdasan rendah, maka anak akan terbelakang dalam pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua ada seks. Perkembangan antara kedua jenis seks tidak tampak jelas. Yang nyata kelihatan adalah kecepatan dalam pertumbuhan jasmania. Yang ketiga ada kelenjar-kelenjar. Yang keempat ada kebangsaan atau ras. Yang kelima posisi dalam keluarga. Yang keenam ada makanan.
Yang ke-7 ada luka dan penyakit. Yang ke-8 ada hawa dan sinar. Yang ke-9 ada kultur atau budaya. Bab 1 telah selesai. Selanjutnya akan membahas bab selanjutnya yang mengenai perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah tahapan-tahapan perubahan yang terjadi dalam rentang kehidupan manusia untuk memahami, mengolah informasi, memecahkan masalah, dan mengetahui sesuatu. Teori perkembangan kognitif yang pertama, yaitu menurut Jean Piaget, merupakan teori yang menjelaskan bagaimana faktor biologis dan pengalaman membentuk perkembangan kognitif. Piaget berpikir sebagaimana tubuh fisik kita memiliki struktur yang dapat beradaptasi dengan dunia. Piaget menekankan bahwa anak-anak secara aktif membangun dunia kognitif mereka sendiri. Informasi dari lingkungan tidak begitu saja dituangkan ke dalam pikiran mereka. Perkembangan kognitif menurut Jean Piaget, yang pertama ada tahap sensori motorik, yang kedua ada tahap preoperasional, yang ketiga ada tahap operasional konkret, dan yang terakhir ada tahap operasional formal. Selanjutnya yang kedua yaitu teori perkembangan kognitif menurut pandangan Brunner. Brunner memiliki pandangan mengenai proses belajar, yaitu langkah-langkah bagaimana orang memilih, mempertahankan, dan mentransformasikan informasi secara efektif. Di mana perhatian tentang kognitif Brunner berpusat pada masalah apa yang dilakukan manusia dengan informasi yang diterimanya dan apa yang akan dilakukan sesuatu memperoleh informasi untuk mendapatkan pemahaman yang memberikan kemampuan tersendiri baginya. Selanjutnya juga ada tahapan menurut teori Brunner ini. Yang pertama adalah enaktif, melalui tindakan atau respon motorik mengetahui aspek kenyataan tanpa berpikir. Yang kedua ada ikonik, didasarkan atas nama pikiran internal dan sekumpulan gambar untuk mewakili konsep. Yang ketiga ada tahap simbolis, didasarkan pada sistem berpikir abstrak dengan menggunakan kata-kata atau bahasa. Lalu yang ketiga ada pandangan Vygotsky tentang perkembangan kognitif. Menurut pandangan Vygotsky, perkembangan kognitif menekankan pada pengaruh budaya. Vygotsky berpendapat fungsi mental yang lebih tinggi bergerak antar interpsikologi melalui interaksi sosial dan intrapsikologi dalam benaknya. Internalisasi dipandang sebagai transformasi dari kegiatan eksternal ke internal. Lalu, Vygotsky ini menjabarkan 3 konsep pokok dalam perkembangan kognitif, yaitu yang pertama ada keahlian kognitif anak dapat dipahami apabila dianalisis dan diinterpretasikan secara developmental. Yang kedua ada kemampuan kognitif dimediasi dengan kata, bahasa, dan bentuk dikurskan yang berfungsi sebagai alat psikologis untuk membantu dan mentransformasikan aktivitas mental. Yang ketiga ada kemampuan kognitif berasal dari relasi sosial dan dipengaruhi oleh latar belakang sosiokultural. Yang terakhir ada pandangan Chomsky tentang perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa merupakan proses untuk memperoleh bahasa, menyusun tata bahasa dari ucapan-ucapan, memilih ukuran penilaian tata bahasa yang paling tepat dan paling sederhana dari bahasa tersebut. Perkembangan bahasa dapat dijelaskan melalui 2 pendekatan, yaitu empiristik dan napistik. Terima kasih, sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.